yang pertama nih Mhm. alasannya, ya karena kan marketnya luas ya. Mau krisis kayak apa, Mhm. ya kan, mau musim apa, ya pasti orang harus makan. Ya mau bulan puasa, orang Mhm. pasti makan, ya Mhm. kan. Bahkan banyak juga yang sekarang itu misalnya model catering itu pakai DP dulu gitu kan. DP-nya ini Iya bener, bisa Coach. untuk membeli bahan bakunya gitu. Mhm. Jadi keuntungannya nanti setelah itu. Toh kalau nggak laku pun bisa kita makan sendiri gitu kan. Atau kita bagi-bagi gitu ya, Coach, Iya. ya? Mhm. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Oke teman-teman, masih semangat ya pada sesi kali ini juga. Hari ini kita mau bahas nih mengenai teman-teman suka bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya bisnis kuliner itu yang banyak dibuat atau didirikan oleh orang-orang gitu ketika mendirikan bisnis. Kenapa ya hal itu? Nah, kita mau bahas nih pada sesi kali ini dengan coach kita. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak yang berikut ini dulu ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman, sekarang kita sudah kembali lagi. Sekarang kita sudah bersama Coach Aditya Amijaya yang ingin memberikan ilmu barunya lagi nih. Kita sapa dulu yuk coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah, apa kabar? Baik dong Coach, masih selalu Baik. semangat. Coach Adit gimana nih kabarnya? Kabar baik, Hmm? seperti biasa baik. Hari ini Coach Adit makan pakai apa nih Coach? Hari ini makan siangnya, Mm-mm. makan siang rumahan lah. Apa tuh makan siang Tapi rumahan? belinya di warteg. Berarti Warteg olahan. rumahan. Oh, rumah. Coach, ngomong-ngomong soal makanan ya Coach, aku mau nanya nih Coach. Kenapa sih Coach banyak orang yang selalu mendirikan usaha bisnisnya itu di bidang kuliner atau Oke. makanan? Kenapa sih? Kenapa? Mm-mm. Mungkin karena pemilik bisnisnya dari makan gitu ya. Oh, Bercanda. itu Ya. bisa jadi salah satu Ya, faktornya sih kalau Coach. kayak gitu berarti saya juga harusnya buka bisnis makanan ya. Karena Coach Adit suka makan. Semua orang pasti suka makan dong. Ada Ya yang kan? enggak sih Coach? Emang Kan iya? di mana-mana orang pasti supaya bisa hidup kan makan. Iya sih. Nah, makanya itu ini bisnis yang pertama nih Mm-mm. alasannya, ya karena kan marketnya luas ya. Mau krisis kayak apa, Mm-mm. ya kan, mau musim apa, ya pasti orang harus makan. Ya mau bulan puasa, orang Mm-mm. pasti makan, ya Mm-mm. kan. Malah apalagi ya, lebih booming lagi tuh bisnis makanan di bulan puasa Iya kan. betul, banyak orang-orang yang menciptakan makanan-makanan baru. Nah, gitu. Jadi karena apa yang pertama paling banyak diminati gitu kan. Kita nggak bicara tentang makanan aja ya, food and beverage gitu ya, Oke. makanan dan minuman. Mm-mm. Itu kan semua orang butuh makan, butuh minum. Itu kan adalah kebutuhan dasar manusia supaya tetap hidup kan. Iya sih, pangan Nah, ya. itu yang pertama. Jadi karena memang kebutuhan manusia tidak luput dari makan dan minum ya Coach ya, sehingga bisnis itu banyak yang dipilih, banyak yang Iya, memilih gitu ya iya, Coach ya. iya. Jadi kebutuhan manusia tidak luput dari bukan makanan. Dari makanan dan minuman. Oke. Iya, gitu. Yang kedua, menurut saya karena fleksibel ya. Maksudnya fleksibel Banyak apa? pilihan maksudnya ini. Bisnis makan tadi saya bilang kan food and beverage ya. Mm-mm. Mau dari makanan utama, minuman utama gitu kan. Sampai Minuman dessertnya utama apa ya? air putih. Dari mulai makanan pembuka utama sampai dessert gitu kan. Semua jenis ada bisa kita olah gitu kan. Mm-mm. Mau jenis makanan tradisional, makanan barat juga tradisional juga sih, tradisional barat atau tradisional Indonesia gitu ya. Atau modern barat atau modern Indonesia Oke. gitu kan. Itu macam-macam tuh, fusion, mau yang rumahan, mau yang khusus buat misalnya makanan yang vegan atau khusus penyakit diabetes atau apa, banyak banget lah gitu. Yang variasinya ya gitu, variasi yang bisa dipilih ya, tergantung si ownernya sendiri nih dia maunya seperti apa gitu. Jadi banyak pilihan untuk menentukan makanan atau minuman apa yang mau dibisniskan gitu. Oke. Kalau ngomong-ngomong pilihan berarti ya Coach ya, itu kita harus lihat nggak sih Coach persentasenya juga, variasi yang seperti apa sih nih yang keuntungannya itu lebih banyak dibandingkan misalkan kalau kita milih yang khusus gitu ya, seperti makanan kita buat untuk orang-orang yang sedang diet aja, berarti kan ini cuman berlaku untuk orang-orang yang diet ya Coach ya? Iya, kan target marketnya kan tergantung target marketnya yang mau dituju siapa gitu.
semakin spesifik semakin bagus sih sebetulnya, sama gitu ya. Misalnya gini, untuk khusus untuk orang-orang yang penderita diabetes. Tapi kan ternyata nggak hanya orang yang penderita diabetes saja yang makan. Bisa jadi orang yang ingin menjaga kesehatannya tetap dia bisa beli di situ kan. Iya. Oh, berarti tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya coach ya. Malah bagus gitu. Jadi bisa lebih fokus dalam memarketkannya nanti gitu. Oke. Untuk bersaingnya juga itu tergantung juga ya coach ya. Kita bisa lihatnya ya. Oke. Selain itu coach, selain bervariasi, selain karena memang dibutuhkan umat manusia makanan minum ini, apalagi nih coach? Menurut saya modalnya relatif kecil ya. Modalnya? Emang kalau diriin kuliner, bisnis kuliner ini modalnya kisaran berapa sih coach? Ya gini deh, yang jelas kebanyakan orang tuh modalnya skill memasak doang. Harus biasa sih memang dia harus yang masak sendiri ya. Nanti begitu udah cukup ini baru mempekerjakan orang gitu atau bahkan chef gitu ya. Tapi menurut saya sih diawali dari mereka yang bisa masak dulu ya. Gitu. Kemudian juga kan karena modalnya kecil, karena apa? Mereka bisa menggunakan peralatan memasak yang sudah ada di rumah di dapur. Jadi nggak perlu menyiapkan yang baru lagi gitu kan. Nggak perlu beli mesin baru lagi, mungkin kecil-kecil dulu gitu kan. Jadi modalnya bisa disesuaikan dengan apa jenis produknya, disesuaikan dengan modalnya yang mau seperti apa gitu ya. Gak perlu bikin stok juga kan gitu kan. Oke. Iya sih kalau gitu. Bahkan banyak juga yang sekarang itu misalnya model catering itu pakai DP dulu gitu kan. DP-nya ini bener, bisa coach. untuk membeli bahan bakunya gitu. Jadi keuntungannya nanti setelah itu. Jadi ya itu tadi modalnya jadi lebih fleksibel juga deh modalnya gitu kan. Tadi jenis makanan atau minumannya fleksibel, jenis modal yang fleksibel juga. Fleksibel. Oh iya coach, bener sih kalau misalkan kita mendirikan usaha catering gitu ya coach, kita kan bisa meminta down payment dulu ya dengan orang lain gitu yang memesan catering kita. Iya. Oh, tapi coach kalau misalkan kita mau mendirikan usaha kita yang perabotan kita belum punya nih, istilahnya kita mau buka pastry kan berarti ada perabotan-perabotan yang belum ada dimiliki oleh rumah tangga. Berarti kita harus memikirkan anggarannya juga dong coach. Iya. Gini sih kalau menurut saya perabotan-perabotan tersebut tuh pastinya sudah ada ketika sudah memulai mengkomersilkan makanan kita gitu ya. Karena kan sebelumnya kan kita pasti belajar masaknya dulu nih. Oh, trialnya itu aja dulu. udah beli perabotan gitu kan. Perabotan masaknya udah pasti beli di situ kalau memang belum ada ya. Pada saat belajar masaknya begitu udah yakin, udah pede untuk dijual, suatu saat gitu ya dijual, udah barang-barangnya udah ada pasti gitu. Iya sih coach, pasti dia akan mencoba dulu ya sebelum dijual ya. Iya kan, logikanya gitu dong. Mungkin mereka belum bisa masak langsung bikin bisnis kuliner gitu kan. Pasti mereka harus belajar masak dulu atau harus bisa masak dulu kan. Kalau dilihat urutannya gitu ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya nggak terlalu gede-gede banget ya. Nanti mungkin ya yang butuh kalau udah banyak rutin, orderan, udah banyak, kita mungkin perlu memisahkan alat masak kita dengan yang pribadi dengan yang untuk komersil ini gitu, untuk bisnis. Karena kan itu udah dia bagi sebagai aset ya gitu, sebagai asetnya bisnis kita, jangan campur lagi dengan pribadi gitu. Iya, kalau semakin banyak pesanan juga harus banyak juga karyawan yang membantu dong ya coach, pastinya tenaga-tenaga yang lain. Oke, terus selain itu apalagi sih coach yang menjadi alasan kenapa orang-orang memilih usaha bisnis kuliner ini? Lebih ke ini sih menurut saya ya, menguntungkannya ya. Menguntungkan, berarti kuliner ini lebih banyak untungnya kah coach? Ya kalau misalnya ini aja ya, kalau bisnis makanan biasa aja ya, yang nggak khusus gitu ya, itu bisa marginnya 20%-an lah gitu. Untuk keuntungannya sendiri 20%. 15-20%. Kalau ya bisnis makanan yang lebih spesifik, misalnya tadi ya untuk penderita penyakit tertentu atau vegan atau apa, itu bisa 40%-an. Lumayan banyak juga ya coach ya keuntungannya ya. Karena tadi yang masak kita, bahan bakunya juga udah ada, ya maksudnya kita bisa langsung beli setelah ada order gitu kan. Kemudian juga peralatan juga sudah ada, udah nggak perlu lagi ada gitu kan. Dan udah yang lain-lainnya variabel cost ya. Jadi bisa lebih menguntungkan lah. Oh. Nah, bagi teman-teman nih sahabat coaching yang nonton tayangan kali ini,
boleh banget gitu ya Coach ya, mencoba untuk mendirikan usaha bisnis di bidang kuliner, karena seperti yang tadi sudah di Coach Adit sampaikan nih, mulai dari hal-halnya itu sangat menguntungkan sampai dengan 40% kalau emang sudah spesifik gitu ya Coach ya bisnisnya. Betul. Nah, tidak menutup kemungkinan juga karena bisnis makanan gitu ya Coach ya. Selagi masih ada manusia gitu ya Coach ya, target marketnya sesuai, makanan yang dibuat juga mengenak gitu ya, menang dibandingkan toko-toko yang lain, pastinya akan bisa melejit gitu ya Coach ya. Tokonya ya Coach. Ya bisa inilah ya, bisa lebih bertahan lah. Yang penting tetap sih kualitas gitu kan, tetap lah ya. Harga itu tetap Iya, mempengaruhi karena lah, brand. Nah, tadi kemarin yang kita bahas sih sebelumnya gitu kan, bagaimana kita bisa menciptakan brand makanannya kita tuh yang unik gitu iya kan, betul banget yang Coach. catchy, itu juga pasti inilah, pasti pengaruh banget ya. Mm-mm. Dan juga kalau bisnis makanan itu mungkin kalau menurut saya juga risikonya juga cukup rendah lah ya. Resikonya cukup rendah Coach. Risiko. Toh kalau nggak laku pun bisa kita makan sendiri gitu kan. Atau kita bagi-bagi gitu ya Iya. Coach ya. Asal jangan sampai basi. Itu kan juga bisa di apa ya, bisa dikendalikan atau bisa diminimalisir kalau kita bikin makanan fresh ya, pre-order gitu. Jadi nggak stok gitu ya, kecuali memang makanan yang awet ya. Jadi mau tergantung juga sih, tergantung kita jadi makanan yang atau minuman yang mau kita ini ya, mau kita jual tuh apa, yang memang benar-benar yang harus fresh atau yang ini ya, yang bisa tahan lama gitu. Jadi bisa diatur-atur gitu. Oh, oke Coach. Jadi aku tahu nih Coach, dan teman-teman juga jadi sudah paham kenapa sih banyak usaha kuliner di mana-mana gitu ya. Berarti salah satunya jawabannya sudah disampaikan oleh Coach Adit nih. Jadi aku udah nggak penasaran lagi. Iya, betul. Oke Coach, ini kalau misalkan teman-teman mau ngikuti pelatihan terkait coaching ataupun bisnis dalam mengembangkan bisnisnya, ada pelatihan apa nih Coach Adit? Ya, jadi dalam mengembangkan bisnis itu ya perlu suatu ini ya, pada titik tertentu ya perlu semacam stimulir yang bisa memicu berpikir kreatif gitu ya. Dan juga bisa menghilangkan hambatan-hambatan dalam menjalankan bisnis gitu ya, yang semua itu bisa terjawab dengan coaching ya. Jadi kita belajar coaching itu bukan hanya untuk menjadi coach profesional, tapi belajar coaching itu justru untuk melatih diri kita untuk bisa apa ya, mengimprove diri kita dan bisnis kita gitu. Karena dengan belajar coaching ya kita pun akan mendapatkan keuntungan secara pribadi, dan kita punya skill untuk mengcoaching tim gitu. Wah, luar biasa sekali. Jadi silakan buka di www.corporateconsulting.com, cari program sertifikasi coaching yang memang berbasiskan ICF. Ya, jadi benar-benar mengajarkan coaching yang betul-betul apa ya, yang fungsinya, yang tujuan coaching itu sendiri untuk bisa memaksimalkan potensi pribadi dan profesional. Oke, nah teman-teman, jadi kalau teman-teman mau nih belajar dengan coaching gitu untuk memaksimalkan potensi dalam diri, ataupun belajar pelatihan bisnis toolbox coaching yang kami sediakan juga, teman-teman bisa langsung menghubungi saya ataupun kunjungi website kami ya. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh banget dilayangkan di kolom komentar kami, nantinya akan kita bahas. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa terus tumbuh dan berkembang. Saya Aisyah Ramawati dan Saya Ditya Wijaya. sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.